Kalau saya sarannya, dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat. Kalau gue sih punya prinsip, bukan prinsip ya, punya pandangan, pokoknya lebih suka usaha sendiri daripada kerja sama orang. Oh, cakep banget. Kayak gitu. Tapi ada rencana gak dulu kayak punya mimpi, ya kira-kira gue pengen buka usaha ini, mudah-mudahan nanti suatu hari dapat kesempatan. Iya. Ada gak sih kayak kalau gitu? dulu kan pas kecil mah kan nggak ngerti apa-apa, pengen kerja kantoran aja. Tapi sekarang tuh lebih mikir kayak enak buka usaha gitu kan. Sudah seolah-olah memang penuh menyalahkan eyang saya. Alhamdulillah sekarang nama Eyang udah bersih, dan sekarang yang kotor jadi namanya cucu Eyang sendiri nih. Kenapa bisa kotor ya? Karena omongan yang keluar dari mulut cucu Eyang sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu nanti mau nyalahin siapa ya? Terus mau klarifikasi lagi kemana ya? Terus bakal minta bersihin ke siapa ya? Ngotorin sendiri, nanti minta bersihinnya ke orang lagi. Ini saya kasih tahu. Kemarin sebelum Tiko viral dengan ibunya, Anda kemana saja? Hah? Kok mulai sekarang Anda menyusun rencana, menyusun kata-kata, menyusun strategi? Mulailah kata-kata Anda semua sekeluarga mengatakan Piko ini adalah anak pungut. Ya, saya yang menonton video ini, kita doakan semoga ibunya Tiko ini cepat sembuh. Kalau dia sembuh nanti, semua akan terungkap dan akan terjawab. Tegaskan rumah mewah terbengkalai di Cakung milik keluarga Tiko. Ketua RT, saya tahu sejarahnya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ketua RT Komplek PLN Cakung, Jakarta Timur, Noves Haristeja, memastikan rumah mewah yang ditinggali Tiko dan ibunya, Eni Sukaisi, merupakan rumah milik keluarga tersebut. Hal itu diungkapkan Noves usai adanya tudingan bahwa rumah yang ditempati Tiko dan keluarganya itu bukan milik pribadi. Yang bilang siapa? Rumah bukan milik keluarga Tiko. Yang saya tahu dari awal, dari rumah ini seperti saat ini jadi begini yang tinggal Tiko, mamanya, dan papanya, tegas Noves kepada wartawan di kediamannya. Noves yang memang sudah tinggal sejak kecil di komplek tersebut merasa tak terima jika ada yang menyebut bahwa rumah itu bukan milik keluarga Tiko. Ia pun mengaku mengetahui sejarah rumah tersebut sampai pada akhirnya ditempati oleh keluarga Eni Sukaisi dan Tiko. Tahu sejarahnya dari rumah ini sebelumnya namanya Pak Joko sampai dibeli oleh bapaknya Tiko. Saya tahu yang menempati rumah ini bertiga, Tiko, Eni, dan Susanto, ucapnya. Kendati demikian, perihal rumah mewah itu dikabarkan hendak dijual setelah kondisi Eni mengalami sakit. Noves sampai saat ini berkata tak mengetahui hal tersebut. Dirinya hanya menegaskan bahwa hingga kisah Tiko mencuat ke jagat sosial media, rumah mewah itu masih ditempati Tiko dan Eni. Kalau itu saya kurang tahu. Yang saya lihat, rumahnya masih ditempati Tiko dan mamanya, pungkasnya. Rumah mewah milik keluarga Tiko Pulungan Mustika dikabarkan dibeli dari seorang pensiunan karyawan perusahaan listrik negara atau PLN pada tahun 2000 di Komplek PLN Cakung, Jakarta Timur. Hal itu terungkap berdasarkan kesaksian dari tetangga di lingkungan tempat tinggal Tiko, yakni Jahja Krisna. Ya kan? And then satu lagi, logikanya setelah bercerai dia ninggalin Bu Eni dengan rumah besar dan katanya dengan meninggalkan perusahaan itu. Kamu percaya? Saya enggak. Orang bodoh mana yang mau meninggalkan perusahaan yang udah capek-capek dibangun dari nol sampai udah berhasil ditinggalkan gitu aja, kecuali memang ada sebabnya atau memang udah tahu tuh perusahaanmu bangkrut. Makanya ya udah ambil aja tuh kan gitu. Dan setiap omongannya si Ika ini ujung-ujungnya menurut saya ya, menurut saya itu berarti opini gak usah, bukan
Berdasarkan hasil fakta berarti kau yang mengada-ngada bukan si Tiko ya. Saya seperti mencium bau-bau ini kayaknya. Si Ika ada udang di balik batu. Tuntunan yang luar biasa sampai ditolong di mana-mana, sebenarnya nggak bener itu. Oh gitu, nggak seharusnya dibantu ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang ngomong seperti itu nantinya akan merasakan hidup tanpa listrik, tanpa air selama 12 tahun di rumah yang sudah kotor dengan kondisi orang tua yang terkena gangguan mental. Amin ya robbal alamin. Sama-sama kita doakan seperti itu supaya dia juga bisa merasakan apa yang Tiko rasakan. Dan saat dia merasakan seperti itu, stop, semua nggak ada yang bantu. Nggak usah dibantu. Kenapa? Nggak terima? Bagaimana status anak itu sebenarnya? Apa tuh maksud pernyataan itu? Sorry ya. Kayak gue jadi akhirnya jadi netizen yang suka nuduh-nuduh, yang suka berspekulasi. Tapi emang aneh. Kenapa dia mesti ungkit-ungkit gitu? Ini kayaknya ada bau-baunya bahwa secara tidak langsung si cucunya bapaknya Tiko itu pengen bilang bahwa Tiko tidak berhak atas rumah itu. Tahu. Itu rumah ada di Jakarta. Rumah sepetak aja harganya bisa. Tak peduli anak kandung atau bukan, Tiko ngaku tetap sayang Bu Eni. Kisah Tiko merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah terbengkalai selama 12 tahun ternyata menimbulkan kesalahpahaman dengan keluarga sang ayah. Sebelumnya, Tiko mengatakan bahwa ia dan ibunya ditinggal oleh ayahnya. Namun, keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto, membeberkan fakta bahwa mantan suami Ibu Eni yang memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Bahkan, Tiko juga disebut bukanlah anak kandung dari Ibu Eni dan ayahnya. Tiko pun menanggapi hal itu dengan bijak dan tidak peduli dengan statusnya yang disebut sebagai anak angkat atau anak adopsi. Dirinya mengaku tetap menganggap Ibu Eni dan Pak Herman sebagai orang tuanya. Tiko tidak mau ambil pusing apa kata orang tentang hubungan Tiko, Ibu, dan Pak Herman. Entah saya dipungut lalu diadopsi atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali, ya itu kan kata mereka, ungkap Tiko. Yang pasti, Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar, dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko. Setahu Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah, dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka, "Tiko, kamu bukan anak ibu dan ayah." Itu tidak pernah sama sekali. Malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang, sambungnya. Lebih lanjut, Tiko juga mengaku tetap menyayangi Ibu Eni dan Pak Herman dan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri. Hal itu lantaran kedua orang tuanya telah membesarkannya dan mencukupi segala